Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka dimanapun adik-adikku semuanya berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adikku, ketemu lagi nih pada perjumpaan kali ini. Tentunya bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Yaitu sebuah program nih adik-adik. Tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan insya Allah Kak Fauzan akan menceritakan kisah para Nabi dan Rasul. Nah, adik-adikku yang ada di rumah semuanya. Pada kali ini Kak Fauzan tentunya ditemani oleh putra dan putri dari SD IKU Al-Bahjah. Nah, adik-adikku yang dari Al-Bahjah ini semuanya sudah siap belum mendengar kisah yang akan Kak Fauzan kisahkan pada hari ini? Siap belum? Ya. Nah, adik-adikku, Kak Fauzan pada pertemuan yang lalu telah menceritakan kisah tentara bergajah yang akhirnya diserang dan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh tentara burung ababil. Dan Kak Fauzan juga sudah menceritakan ya adik-adik tentang mimpi Abdul Muthalib dan bagaimana bingungnya beliau untuk memilih salah satu anak beliau untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini nih, Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pun bermula nih adik-adik daripada ibunda Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah. Beliau Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak mengalami berat. Beliau merasa enteng dan ringan dengan badannya. Begitupun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Siftud Durar, beliau mengatakan, "Fahamalathu biri'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala." Saat itu Siti Aminah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diriwayatkan, Siti Aminah mengandung tidak dalam keadaan berat dan tidak merasa sakit ataupun mules nih adik-adik. Siti Aminah berlaku seperti wanita sehat biasanya dan tidak merasa berat atas kehamilannya. Wala tashku minhu alama wala ilala. Nah, adik-adikku, pada saat itu ketika kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib tahu bahwasanya menantunya ingin melahirkan, maka kakek Nabi tadi memanggil seorang bidan nih adik-adik. Ya, bidan yang saat itu bernama Syafa. Syafa pun dipanggil dan diundang ke rumah Abdul Muthalib untuk menjadi baginda Rasulullah, untuk menjadi bidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu nih adik-adik, dikatakan bahwasanya ketika Syafa masuk ke dalam ruangan bersalin, Syafa pun dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nih adik-adik, Siti Aminah ingin melahirkan, tetapi bidannya yang akan menolongnya pun pingsan. Tetapi pingsannya Syafa ada tujuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah menurunkan dari sorga pemimpin bidadari sorga untuk langsung menjadi bidan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah 4 ratu bidadari, yaitu yang pertama adalah Siti Asiyah atau yang kita kenal dengan istri Fir'aun laknatullah. Siti Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemimpin pemimpin bidadari di sorga. Yang kedua turunnya adik-adik adalah Siti Masyitoh. Tahu Siti Masyitoh? Siti Masyitoh adalah
tukang sisir putri Raja Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Dan Allah selamatkan Siti Masyitoh dan keluarganya. Dan Siti Masyitoh pun turun di malam kelahiran baginda Nabi. Setelah itu yang ketiga nih adik-adik yang turun adalah Siti Sarah. Yaitu istri pertamanya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat turun dari Ratu Bidadari adalah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Adalah ibunda Nabi Isa alaihis salam. Maka 4 Ratu Bidadari ini langsung menjadi bidan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam maulid bahwasanya faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahul badru fi tamamih. Maka saat itu Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, ke bumi ini dalam keadaan sajidan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syakiran, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annahul badru fi tamami. Kaya-kaya nih Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama yang sempurna. Maka saat itu Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pada hari Senin dan pada tahun gajah. Nah, adik-adikku, kalau mau tahu tentang kelanjutan bagaimana kisah perjalanan kelahiran Rasulullah SAW, tetap bersama Kak Fauzan ya adik-adik, tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ikuti Nabi sahabat zaman Sofia. 1, 2, dan 3 kita berhitung bersama. Bersama kami menghafal angka-angka. Berhitung bergembira matematika. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Di dalam menerjemahkan makna Allah ta'budu illallah, kita di dalam menerjemahkan pengabdian kepada Allah dalam diri kita ini kadang ada kekurangan. Tentu pengabdian di sini bukan hanya sekedar sujud, sholat, itu bukan, akan tapi semua hendaknya gerak-gerik kita, langkah-langkah kita ini harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di orang soleh itu wajib, nah, maksudnya di orang bertakwa itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Profesimu apapun itu profesimu, syaratnya tetap satu, sebagai seorang muslim harus bertakwa. Mau jadi ulama bertakwa, mau jadi pedagang bertakwa, mau jadi petani ya bertakwa. Nah adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di acara Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah adik-adikku, Kak Fauzan akan meneruskan tentang kisah Nabi SAW ketika beliau dilahirkan. Maka Rasulullah lahir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW nih adik-adik, sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid,
Fawulida sallallahu alaihi wasallam makhulan bikuhlil hidayah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan Nabi sudah memakai celak atau sibak. Adik-adik tahu sibak? Nah, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan ganteng memakai sibak berwarna hitam. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad lahir maktunan makhulan maqtu'as surah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan maktunan. Nabi lahir sudah dikhitan nih adik-adik. Ya, kemudian Nabi Muhammad lahir makhulan memakai sibak dan maqtu'as surah, tali pusarnya yang menyambung ke ari-ari itu sudah terputus dan sudah rapi. Dikatakan Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yang sempurna nih adik-adik. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling ganteng. Nah, Rasulullah itu adalah Nabi yang paling ganteng. Tapi lebih hebatnya lagi nih adik-adik, bahwasanya di malam kelahiran Rasulullah SAW ada 2 kerajaan terbesar di zaman Nabi. Yang pertama adalah kerajaan Romawi yang sekarang menjadi negara Italia beribu kotakan Roma. Dan yang kedua kerajaan Persia nih adik-adik yang sekarang menjadi negara Iran. Nah, 2 kerajaan ini yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia di malam kelahiran Rasulullah SAW istana megahnya digempakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga banyak bangunan-bangunan runtuh yang menandakan bahwasanya kekuasaan 2 kerajaan ini nih adik-adik akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nih adik-adik, pada malam kelahiran Nabi terdapat kelompok bernama kaum Majusi. Adik-adik tahu nggak nih siapa kaum Majusi? Kaum Majusi itu adik-adik adalah mereka para penyembah api. Mereka selalu menyembah api. Yang saat itu apinya tidak pernah padam selama 1000 tahun. Iya, 1000 tahun tidak pernah padam. Tetapi nih adik-adik, pada malam kelahiran Rasulullah dilahirkan, api kaum Majusi yang telah disembah selama 1000 tahun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adik-adikku, bahwasanya pada malam kelahiran Nabi, Allah mengutus malaikat hafadzah atau malaikat penjaga untuk menjaga langit dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat, Inna zayyana as-sama'a bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kata Allah, aku telah hiasi langit dunia itu dengan hiasannya yaitu bintang-bintang. Wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Dan sesungguhnya kami jaga langit dunia itu min syaitanim marid, dari mereka jin-jin syaitan yang akan menembus langit dan mencuri berita dari langit. Dulu nih adik-adik, mereka jin-jin itu selalu mencuri berita. Oleh karena itu, pada malam kelahiran Rasulullah SAW yang selama ini langit dunia tidak pernah dijaga oleh malaikat, pun dijaga oleh malaikat hafadzah, sehingga tidak ada lagi nih adik-adik jin-jin yang dapat mencuri berita tentang takdir manusia dari atas lauh. Apa itu lauh nih adik-adik? Lauh adalah tempat ditulis takdir manusia. Sehingga sesungguhnya takdir kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mulai malam kelahiran Nabi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21, apa? Fi lauhim mahfud. Maka saat itu lauh, tempat ditulis takdir manusia pun menjadi lauhil mahfud, yaitu lauh yang selalu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adikku, perlu diketahui ketika Rasulullah SAW lahir, beliau ayahanda Nabi yang bernama Abdullah telah wafat. Karena beliau
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyembelihan, tetapi setelah di malam itu berpindahlah nur cahaya Nabi Muhammad ke tulang, ke rahimnya Aminah, ibunda Nabi, maka saat itu Abdullah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nih adik-adik, Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Adik-adik tahu nih anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki seorang ayah lagi yang usianya di bawah 15 tahun. Nah, adik-adik, itulah kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kisah kehidupan Rasulullah SAW selanjutnya? Bagaimana beliau diasuh oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah, dan bagaimana kisah Nabi ketika beliau diasuh di kota Taif bersama Siti Halimatus Sa'diyah. Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kerudung ini bukan hanya sekedar model, bukan hanya sekedar gaya. Saya ingin bertanya Habib, apa saja sih sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita ingin menjenguk orang yang sakit? Ketahuilah bahwasanya termasuk dari hak muslim terhadap saudara muslim lainnya, diantaranya adalah menjenguk saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit. Maka disunnahkan baginya untuk menjenguk karena menjalankan kewajiban sebagai sesama muslim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini senang sekali bisa untuk menemani kawan-kawan semua bersama dengan Kak Jamal dalam kisah yang sangat istimewa. Nah, teman-teman, tahukah kalian kisah apa yang akan dihadirkan di pagi ini? Ini adalah kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu al-jannah di dalam sorga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, dan makanlah dari dalam sorga apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba, tetapi engkau jangan dekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Jikalau engkau dekati pohon ini, engkau akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka saat itu nih adik-adik, Nabi Adam dengan Siti Hawa berbahagia di dalam sorga, tetapi ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Nah adik-adikku, kisah pun sekarang beralih ke suatu daerah di dataran tinggi kota Mekah, yang daerah ini nih adik-adik bernama kota Taif. Alkisah nih adik-adik, hiduplah di kota Taif
seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Saat itu nih adik-adik, Halimatus Sa'diyah hidup bersama suaminya dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai makanan sedikit pun. Karena taman-taman yang ada di sekitar rumah Siti Halimah kering. Karena itulah domba-domba yang biasa diasuh oleh dan digembalakan oleh Halimah menjadi kurus. Sehingga tidak mengeluarkan air susu kambing sedikit pun. Dalam kehidupannya yang sangat sederhana dan tidak mampu, tiba saja nih adik-adik, Siti Halimah melihat bahwasanya tetangga-tetangganya Siti Halimah ini, mereka semuanya sedang bersiap-siap mempersiapkan kendaraan onta mereka. Mereka membawa kendi yang ditaruh di atas onta. Mereka mempersiapkan ontanya. Ketika Halimah bertanya, seraya penasaran, beliau bertanya, "Wahai tetanggaku, mau kemana kalian ingin pergi?" "Wahai Halimah, ketahuilah," kata tetangganya, "kami semua wanita Taif ingin mengunjungi dataran rendah kota Mekah. Karena sesungguhnya kami ingin mencari bayi-bayi yang bisa kami bawa ke kota Taif sehingga kami asuh di kota kami ini." Dan begitulah adik-adik, pekerjaan wanita-wanita Taif, mereka semua biasa mengambil anak-anak bayi dari luar kota dan mengasuhnya serta disusui hingga anak bayi tadi berusia balita. Dan itulah kebiasaan orang Mekah nih adik-adik. Mereka selalu mempercayakan anak mereka untuk selalu diasuh oleh warga Taif. Karena kota Taif udaranya sejuk, dingin, dan juga bahasa yang ada di kota Taif, bahasa Arabnya, terjaga daripada percampuran bahasa-bahasa negara lain. Bahasa kota Taif masih sempurna. Untuk itulah banyak orang tua Mekah yang menjadikan asuhan anaknya untuk diasuh oleh mulai berjalan menuju ke kota Taif dengan kendaraan onta mereka masing-masing. Maka saat itu Halimah berpikir dan berkeinginan serta berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana jika kita ikut tetangga-tetangga kita ke Mekah untuk mencari bayi sehingga kita mendapatkan upah dari asuhan bayi tersebut?" Maka disetujui oleh suami Siti Halimah. Sehingga nih adik-adik, Halimah pun mempersiapkan onta tuanya. Adik-adik tahu